Langsung saja kita mulai acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, pada kesempatan webinar kali ini, yaitu webinar yang diselenggarakan oleh Dia Lokal bersama Afirmasi Diri ID, yang akan membahas tentang membedah isu di balik kebocoran data nasional dalam perspektif sosiologi politik. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada para pemateri yang sudah bersedia mengisi materi pada webinar kali ini dan juga telah mempersiapkan beberapa materi yang nantinya akan dijelaskan. Lalu saya berterima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri hadir pada diskusi pada malam hari ini. Untuk kegiatan webinar kali ini, kami dari Dia Lokal dan Afirmasi Diri bersama media partner kami ada Rumah Masyarakat ID, Sosiologi ID, dan juga Panggung Public Speaking. Baiklah teman-teman, untuk informasi kepada para peserta, bahwasanya untuk dapat mendapatkan sertifikat dari acara webinar kita kali ini, kami dari panitia akan membagikan linknya pada akhir acara dan linknya hanya akan kami bagikan di Zoom. Jadi agar kalian bisa mendapatkan sertifikat, maka kalian semua harus mengikuti acara dari awal sampai akhir di webinar kali ini. Baiklah teman-teman, kita langsung saja mulai diskusi kita pada malam hari ini. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Kak Salsabila Fitristanti. Apakah Kak Salsabila sudah ada di ruang Zoom ini? Uh, sudah ada. Baik, Kak Salsabila, terima kasih. Mungkin sebelum kita mulai ke materi, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan sedikit tentang Kak Salsabila sendiri. Boleh tahu Kak panggilannya Salsabila atau mungkin yang lain? Biasa dipanggil Salsa aja, Mbak. Baik, Kak Salsa. Jadi saya akan sedikit memperkenalkan tentang pemateri pertama kita, yaitu Kak Salsa. Eh, Kak Salsa sendiri adalah sarjana dari Ilmu Politik Universitas Indonesia dan mempunyai pengalaman kerja di tahun 2001 dan sampai 2022 sebagai tutor sosiologi di Zenius Education. Lalu pada tahun 2022 sampai 2024 sebagai analis data keuangan di KRIP Indonesia, dan di tahun 2024 ya tentunya sekarang beliau itu sebagai analis resiko keuangan di Alami Fintech Syariah. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung berikan waktunya kepada Kak Salsa. Silakan Kak Salsa. Ya, terima kasih atas waktu dan tempatnya, Mbak Dila. Sebelumnya, teman-teman, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di pada malam hari ini untuk diskusi. Sebentar kita share screen. Ya. Seperti yang tadi udah diperkenalkan singkat ya, bahwa saya biasa dipanggil Salsa. Jadi dulu memang kuliah di ilmu politik, kemudian sempat juga ngajar di sosiologi ya. Jadi memang masih antusias dengan sosial politik dan isu-isunya ya. Tapi memang sekarang saya lebih banyak bekerja di dunia finance gitu. Tapi untuk isu kebocoran data sendiri memang
cukup menarik ya, dan bisa dilihat dari segi sosial politik. Dulu sebetulnya sempat magang di DPR dan sempat lihat juga bagaimana perancangan RUU Perlindungan Data Pribadi atau PDP yang tentunya jadi wadahnya kebocoran data di Indonesia ya, cyber security-nya kan pakai kebijakan tersebut ya. Jadi emang lebih banyak untuk bahas perspektif sosial politiknya ya ketimbang uh, data-datanya atau hacking-hackingnya, mungkin kayak gitu sih untuk dari saya. Nah, kita kalau masuk ke materi, sebetulnya kalau dengar isu kebocoran data itu kan hal yang udah nggak asing banget ya untuk kita semua, dan teman-teman juga mungkin udah sering sekali dengar. Sebetulnya sejak COVID 2020 memang aktivitas online kita kan meningkat ya. Dengan peningkatan aktivitas online kita itu pasti juga kejahatan-kejahatan di dunia uh, maya gitu kan, data mulai bocor dan sebagainya itu juga ikut meningkat. Tapi yang sebetulnya paling update gitu ya, isu yang kemarin ada itu PDSN kemarin gitu ya. Yang sebenarnya ini adalah pusat data nasional sementara kita. Jadi itu adalah pusat data semua kementerian-kementerian nasional, semua ada di sana gitu. Kalau nggak salah yang namanya ada 400 dan itu diretas gitu. Jadi memang cukup menggemparkan ya, karena ini adalah problem atau masalah nasional maupun internasional ya, karena untuk data ini kan adanya di cloud gitu. Ini tuh nggak dibatasi oleh teritori gitu. Jadi bayangin kalau misalnya dia dihack sama orang luar negeri, itu sangat memungkinkan data kita ada di mana-mana gitu ya. Jadi ini adalah masalah keamanan nasional dan internasional gitu. Jadi ini masalah yang serius gitu. Apalagi PDSN ini adalah data yang pegang semua pemerintahan gitu ya. Bahkan kemarin kenapa bisa naik kan, tentunya karena viral ya, orang ngantri di imigrasi gitu kan. Nah, tapi apa sih sebenarnya responnya pemerintah kita gitu? Responnya juga menarik nih kalau dari berita-berita atau media-media yang saya juga tangkap atau teman-teman juga bahkan lihat gitu ya. Eh, Alasannya adalah oh, peretasan itu juga ada kok di negara lain gitu. Padahal kan ketika ada isu kebocoran data, kita kan sebagai masyarakat jadi takut ya, apakah sebenarnya data kita tuh dikemanain gitu loh. Itu ada data nomor telepon kita, ada data identitas kita gitu. Yang kita butuhkan adalah penjelasan dan mitigasinya gitu kan. Terus juga ada lembaga yang saling kritik gitu kan, saling lempar, saling sana gitu. Jadi memang dari segi politik atau kelembagaan sendiri ini juga sangat menarik ya untuk kita lihat. Jadi main point gitu kan untuk malam ini, kalau dari saya teman-teman akan lebih bahas ke kelembagaannya gitu kan, di kelembagaan kita secara politik untuk menangani isu kebocoran data itu, dan gimana sih sebenarnya kesadaran dari masyarakat gitu kan. Karena uh, kita dari masyarakat aware gitu kan, itu penting untuk kita jaga data kita sendiri-sendiri gitu. Tapi pemerintah juga harus punya kebijakan yang mengatur semuanya gitu kan, punya monitoring yang jelas dan sebagainya. Dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat ini juga penting gitu kan, karena masyarakat itu butuh penjelasan gitu kan. Harus ada juga komunikasi yang diberikan gitu ke masyarakat untuk aware gimana sih menggunakan sosial media yang baik misalnya, atau gimana sih kita menjaga data kita secara online maupun non online gitu kan, karena data non elektronik itu juga bisa kan disalahgunakan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita kemarin dengar isu kebocoran data gitu kan, semua bilang kalau ini adalah masalah yang bahaya atau masalah yang menakutkan gitu. Sebenarnya seberapa menakutkan sih? Apa sebenarnya secara general apa sih yang bisa terjadi gitu kalau misalnya data kita diambil gitu? Nah, yang pertama adalah pencurian identitas gitu. Kita bayangin aja kalau misalnya nomor induk kita atau KTP kita itu dipakai sama orang lain gitu. Terus di situ ada identitas tanggal lahir kita dan semuanya. Terus tiba-tiba didaftarin lah ke instansi pinjol gitu kan. Padahal kita yang pinjam uang itu, tapi kita yang disuruh bayar gitu karena menggunakan identitas kita. Itu kan tentunya merugikan ya, merugikan secara ekonomi gitu kan, atau bahkan secara sosial gitu. Misalnya kita terlalu apa ya, memposting semuanya di sosial media gitu, terus profil kita tuh diambil sama orang gitu.
tiba-tiba kita didatengin sama orang, kita dibilang berbuat jahat gitu misalnya, padahal kita nggak melakukan hal itu, padahal itu orang lain yang melakukannya gitu, karena profil kita diambil atau dicuri gitu. Jadi emang ada kerugian-kerugian yang sangat banyak gitu. Atau mungkin teman-teman udah sering lihat lah ya dari sosial media X misalnya, biasanya ada thread tuh, tiba-tiba pencet link gitu kan, langsung habis uang mobile bankingnya gitu kan, kerugian ekonominya yang berdampak gitu. Jadi memang runtutannya cukup panjang ya untuk individu. Dan soal kebocoran data gitu kan, ini kan masalah keamanan nasional gitu, keamanan negara. Data-data ini bukan cuma data-data kita juga gitu, ada data-data mungkin data-data sensitif rahasia negara gitu kan. Bayangin kalau misalnya uh, apa keamanan cybernya Indonesia itu lemah terus diretas gitu sama asing gitu kan, apakah itu nggak nantinya bisa menimbulkan uh, perang gitu atau konflik dan sebagainya. Itu kan juga mengkhawatirkan ya. Terus fasilitas strategis nasional, pastinya kan sekarang semua itu serba online ya teman-teman. Jadi misalnya kita bikin paspor aja udah online kan, semuanya udah pakai e-paspor, dan sebagainya gitu. Nah bayangin kalau itu semua data kita hilang gitu atau diambil dan sebagainya gitu kan. Maka bisa jadi fasilitas-fasilitas strategis itu membeku gitu atau nggak bisa jalan gitu kan. Nah, itu kan bahaya. Ini sebenarnya secara general, tapi mungkin di lapangan, bukan mungkin sih, tapi di lapangan itu sangat-sangat banyak sekali yang dirugikan atas isu kebocoran data yang memang serius ini gitu ya. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah sebenarnya sudah aman belum sih data kita gitu ya? Sebenarnya cyber security system yang dipakai sama negara kita gitu ya, baik itu dari pemerintah ataupun dari pihak swasta ya. Karena kan yang pegang data pribadi kita kan bukan cuma pemerintah doang ya, tapi misalkan kita daftar ke e-commerce gitu ya, ke lapak oren, ke lapak hijau gitu, data kita kan ada di sana gitu ya. Dan sebenarnya baik pihak swasta atau pihak pemerintah udah aman belum sih ya, tapi secara teknis mungkin saya ada cuplikan sedikit sih dari laporan narasi di source YouTube ini, cuplikan sedikit yang lebih teknis gitu ya, karena mungkin kalau saya lebih banyak di social politik ya. Jelek sih enggak, tapi outdated. Beberapa organisasi yang mengurus sistem cyber security di Indonesia sudah memperbaiki cyber security sendiri, khususnya setelah kejadian pertasan yang dilakukan Biorka beberapa waktu lalu. Selain itu, nggak lama setelahnya, pemerintah juga menurunkan anggaran yang cukup besar, yang ditujukan khusus untuk cyber security di Indonesia. Semoga anggaran itu benar-benar akan digunakan untuk perkembangan sistem keamanan siber kita sih. Nah, tapi di sisi lain, pada kenyataannya masih banyak lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang cyber security-nya masih lemah atau tertinggal kalau dilihat dari aspek keamanan. Nah, jadi memang dari aspek keamanan sendiri, kalau berdasarkan pakarnya gitu ya, yang lebih paham soal teknis, memang disebutkan masih lemah gitu ya, dan juga masih mudah untuk dihack gitu kan, atau bahkan gampangnya di kasus kemarin aja katanya memang pengamanannya pakai Windows gitu kan, padahal seharusnya itu pusat server data nasional yang seharusnya perlu perlindungan yang lebih gitu kan. Nah, ini sebetulnya adalah sejumlah kasus kebocoran data selain yang tadi gitu kan, dari tahun 2020 yang mulai sangat banyak itu dari 2020 sampai 2021 dari Kompas, ada dari Tokopedia dan sebagainya, kemudian BPJS yang terbaru yaitu data kesehatan kita gitu. Tapi bagaimana di dunia politik atau secara kelembagaan ini merespon gitu kan. Nah, seperti ya meme yang dibuat dari poliklitik.com ini, uh, nanti kami rapatkan dulu ya dengan instansi terkait, misalkan kayak gitu. Padahal kan kita butuh ya informasi sebetulnya bagaimana sih mitigasinya, anggarannya 1 triliun itu gimana sih alokasinya gitu ya. Nanti begitu ditanya-tanya dan sebagainya, ketika udah bocor, instansinya bilang, oh ini masalahnya anggarannya kurang gitu, atau masalahnya fasilitasnya nggak ada gitu. Selalu muter-muter ke sana. Nah, ini mungkin juga meme yang cukup lucu gitu ya kalau saya buat atas kasus yang kemarin gitu. Jadi ada beberapa lembaga-lembaga yang terkait. Sebenarnya kalau kita ambil kasus yang paling terbaru, PDSN itu lebih
enak sih untuk ngelihat gimana dinamika lembaga-lembaga politik kita gitu dalam menanggapi isu kebocoran data gitu kan. Memang secara undang-undang perlindungan data pribadi itu tuh dirubah ya sudah ketika pengesahan tahun 2022 dari yang bertanggung jawab untuk melindungi Kominfo menjadi BSSN gitu kan sebagai badan sandi nasional gitu ya untuk melindungi gitu. Nah, kemudian Kominfo tapi juga punya peran dan tupoksinya ya untuk fasilitator dan sebagainya. Tentunya DPR untuk kebijakan. Dan di situ ada Telkom juga. Jadi ceritanya ketika PDSN itu kalau yang saya tangkap ya mungkin teman-teman juga bisa nanti diskusi soal ini yang cukup menarik gitu. Ketika data itu bocor gitu kan dan tidak bisa digunakan di encrypt, jadi datanya itu terserang virus dan data itu nggak bisa digunakan gitu. Jadi tentunya sistemnya down kan dan semua orang panik, viral dan sebagainya gitu. Kemudian ada tunjuk-tunjukkan lah gitu kan, Kominfo menanyakan lah ke BSSN gimana nih bagian tugasnya yang menjaga security gitu BSSN balikin nunjuk ke Kominfo gitu karena kalau menurut laporan gitu ternyata pusat data server nasional itu dijalankan gitu ya proyeknya cukup tertutup teman-teman jadi cukup tertutup milik Kominfo gitu padahal itu adalah salah satu proyek strategis yang seharusnya banyak lembaga lain yang involved gitu. Selain Telkom tentunya ya, Telkom kan yang menyediakan fasilitasnya. Jadi harusnya selain Kominfo ada lembaga lain gitu. Jadi si BSSN ini sebetulnya setelah dicari-cari gitu kan, hanya seperti patroli aja. Jadi mereka saling tunjuk-tunjukkan gitu. Terus uh, DPR tentunya yang membuat kebijakan kan. Ditanyalah gitu ya atas data yang nggak bisa dibuka ini dan nggak ada backupnya gitu. Kenapa nggak ada backupnya? Nah, Kominfonya jawab, oh nggak ada fasilitasnya gitu. Ditanya lagi ke Telkom, ada nggak fasilitasnya? Oh sudah ada ternyata fasilitasnya gitu. Lah, kalau ada fasilitasnya, ada anggarannya, kenapa nggak di backup gitu kan? Terus Kominfonya kalau dari yang saya baca dari statementnya, oh karena nggak ada peraturannya gitu. Jadi muter-muter aja di sana gitu. Jadi tunjuk-tunjukkan mungkin meme ini agak-agak relate ya sama kondisi kelembagaan kita dalam penanganan isu kebocoran data ya. Jadi lembaga-lembaga inilah sebetulnya secara ringkes gitu ya, tupoksinya masing-masing ada Kominfo, DPR, BSSN, tentunya melibatkan BUMN Telekomunikasi Indonesia juga kan yang untuk fasilitasnya gitu. Nah, tapi apakah dari tupoksi-tupoksi ini sudah berkoordinasi dengan baik gitu kan? Apakah sudah ada komunikasi gitu kan? Tapi pada faktanya enggak gitu ya. Mungkin eh, teman-teman yang kemarin ngikutin kasusnya gitu ya, dengerin rapatnya ketika itu sama DPR gitu, itu cukup membingungkan sih karena jawaban-jawaban yang diberikan itu sebetulnya nggak masuk akal gitu untuk proyek sebesar itu, anggaran sampai 1 triliun gitu, tapi uh, cyber security atau sistem yang dibangun nggak tepat gitu kan dan apa harusnya melibatkan lembaga-lembaga penting tapi ini benar-benar tertutup di Kominfo aja gitu dan ketika menterinya ditanya sama wartawan misalnya gitu kan masyarakat secara sosial kan perlu kejelasan kan gitu ya. Eh, tapi itu nggak ada komunikasi yang cukup memuaskan kalau menurut saya. Jadi ini adalah kondisinya gitu dan secara kelembagaan nasional juga kita belum punya kan lembaga yang khusus gitu untuk nanganin cyber security gitu. Apakah nanti ke depannya harus dibuat gitu ya lembaga yang khusus untuk nanganin perlindungan khusus untuk perlindungan data gitu kan. Selain lembaga-lembaga ini gitu ya mungkin nanti ya. Tapi kalau dilihat dari karena lembaga yang udah ada ini kurang berkoordinasi gitu ya mungkin perlu gitu kan tapi ya kurang lebih ini yang ada yang terjadi itu sebetulnya kalau dianalisis secara politik sih memang yang terjadi adalah karena sangat disayangkan orang-orang yang menduduki posisi-posisi penting ini kurang tepat gitu ya dalam solving the problem gitu. Kenapa kurang tepat gitu? Mungkin yang menduduki posisi-posisi penting ini bukan orang-orang yang eh, sesuai begitu dengan kapasitasnya. Karena kebanyakan posisi-posisi
kayak kementerian gitu di Indonesia itu masih banyak posisi-posisi politis gitu yang ada dari partai dan sebagainya gitu ya, tapi bukan memang sesuai dengan capability-nya gitu di sana. Nah, itu yang masih jadi PR kita sejak lama sih sebetulnya. Kalau misalnya kita bisa nyontohin kabinet kayak di Kanada gitu ya, kementerian misalnya kesehatan, iya memang khusus orang dia adalah profesor di bidang kesehatan gitu. Memang memang kapabilitasnya di sana gitu. Jadi sebagai contoh ya, tapi ya eh, kondisinya seperti itu dan itu juga termasuk di isu kebocoran data ini gitu kan. Nah, untuk yang sebetulnya undang-undang apa sih yang menaungi ya? Tentunya undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi sebetulnya dari yang saya pernah ikut juga pada rancangannya, pada saat itu masih early lah ya untuk diskusi UU PDP. Sebenarnya UU PDP kita tuh lebih banyak mengacu ke GDPR. Jadi di dunia perundang-undangan ini kan kita bisa juga ya mengikuti aliran apakah kita ikut Eropa ataukah kita ikut Amerika gitu ya. Nah, di perlindungan data pribadi ini kalau di Eropa itu sebetulnya bagus, lebih ketat. Namanya tuh GDPR. Nah, sebenarnya kita ikutin perlindungan data yang di Eropa, tapi kita translasikan dengan kondisi di Indonesia. Cuman sayangnya adalah pertanyaannya apakah itu bisa dilaksanakan gitu ya. Kita tunggu pelaksanaannya karena baru akan resmi semua sanksinya itu dilaksanakan Oktober 2024 ini. Dan apakah itu ada pasal karet gitu ya? Karena di beberapa kajian setelah disahkan di 2022 itu masih ada beberapa yang multitafsir yang mungkin bisa menyebabkan mempidanakan orang-orang yang nggak bersalah lewat UU PDP gitu kan. Dan apakah ini bisa sebenarnya memitigasi problem-problem yang ada gitu kan? Itu masih jadi pertanyaan sih karena eh, pada faktanya lembaga-lembaga yang ada masih bilang oh undang-undangnya belum ada Pak gitu untuk kita melaksanakan. Padahal itu teknis gitu ya regulasi tersebut bisa mengikuti gitu kan. Nah, jadi memang harus dikawal lebih lanjut lagi ya UPDP. Nah, UPDP ini sebenarnya mencakup nggak cuma elektronik aja ya, tapi non elektronik juga gitu. Kalau misalkan data privasi kita, misalnya fotokopi KTP kita gitu kan, kadang-kadang suka kemana-mana terus disalahgunakan dan sebagainya itu juga pasti bisa menggunakan undang-undang ini ya teman-teman. Seperti itu. Nah, terus dari segi sosialnya seperti apa sih sebenarnya awareness masyarakat gitu ya kalau kita lihat atas data security. Jadi ini ada penelitian terbaru juga sih soal bagaimana uh, awareness masyarakat soal data security. Secara teoritis itu kalau yang kita ambil dari data security yang online ya itu sebenarnya ada dua. Ada yang active user, ada yang non-active user. Jadi yang active user itu yang suka posting di sosial media, misalnya di influencer dan sebagainya. Tapi ada juga yang pasif yang cuma scroll doang gitu kalau buka sosial media gitu. Nah, tapi dari awareness masyarakat ini gitu ya, baik itu pengguna sosial media aktif atau pasif, atau baik itu pengguna digital atau non digital, sebenarnya mereka tuh sadar nggak sih akan tiga hal yang penting ini secara teori ya. Yang pertama adalah ketika mereka eh, paham itu adalah data privasi dan data privasi itu mereka berikan baik itu ke orang lain ataupun ke sosial media misalnya. Mereka paham nggak sih kalau itu tuh bisa dikontrol atau enggak? Atau sejauh mana mereka bisa mengontrol data itu? Misalnya data sensitif NIK gitu, nomor induk kita gitu. Ketika kita posting itu di misalnya sosial media gitu ya, terus kita buka untuk semua orang gitu. Kita sadar nggak sih bahwa itu tuh bisa siapa aja yang mengakses, siapa aja itu dalam artian bukan cuma orang baik doang yang akses, bukan cuma keluarga atau tetangga kita, tapi seluruh dunia bisa akses gitu kan. Dan kita sadar nggak sih si data itu bakal diapain gitu kalau nyampe ke orang yang bakal salah gunain gitu. Jadi
satu itu, yang kedua adalah resikonya gitu ya ketika kita misalnya sign in gitu ke sosial media tertentu, kita harus baca terms on condition-nya. Itu emang panjang sih, emang panjang terms on condition-nya. Tapi misalnya juga ketika kita masuk ke satu aplikasi, biasanya kan ditanya tuh, boleh nggak aplikasinya mengakses foto, video, eh, voice dan sebagainya. Kita sadar nggak sih kalau itu tuh beresiko loh, mereka tuh mengakses foto-foto kita, dan ketika itu sebetulnya aplikasi yang nggak aman gitu kan, atau sosial media yang nggak aman gitu, yang kita nggak tahu pasti gitu, itu beresiko. Sebenarnya kita aware nggak sih akan hal itu? Karena kan orang kan masuk masuk aja, eh, klik-klik aja gitu, term and condition-nya gitu, oke-oke aja. Padahal itu kan konsensusnya ya, konsensus kita terhadap pemberian data pribadi kita. Nah, yang ketiga adalah kita sadar atas eh, keamanan sendiri gitu, bahwa data pribadi itu adalah keamanan gitu, dari kita. Jadi keamanan itu bukan sesuatu yang kayak uang gitu, terus kita simpen aman gitu, enggak gitu. Sekarang udah ada mobile banking dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi itu adalah tiga hal yang secara teoritis itu eh, masyarakat tuh harus aware gitu ya, atau pemahaman atau parameter level pemahaman dari awareness itu seperti itu. Nah, berdasarkan penelitian sih sebenarnya di Indonesia untuk Gen Z gitu ya udah cukup baik ya. Maksudnya adalah bagi pengguna aktif tuh sebenarnya udah paham lah atas tiga ini gitu kan. Tapi di Indonesia sendiri kan pertama ada masih ada generation gap. Sebenarnya nggak di Indonesia aja sih, banyak lah di negara lain juga pastinya mengalami mungkin ada perbedaan generasi. Jadi mungkin um, generasi sebelumnya kadang tanya, ini linknya boleh nggak sih dipencet dan sebagainya gitu kan. Sementara mungkin generasi yang lebih lebih Z atau Y dan sebagainya gitu lebih lebih tahu, atau education gap itu juga masih jadi problem sih di sosial kita gitu. Maka dari itu sebenarnya harus ada dorongan gitu ya dari pemerintah sendiri gitu untuk awareness ini. Karena dari komunikasi pemerintah pemerintah buat itu adalah, oh ya, data privasi kita harus jaga sendiri-sendiri gitu kan. Padahal bukan itu gitu. Masyarakat ya harus didorong dari top down dari pemerintah, dan pemerintah harus bikin komunikasi yang baik gitu soal ini. Nah, untuk secara generalnya sebenarnya apa sih yang secara general bisa kita lakukan gitu kan ya. Tentunya nggak bisa bagiin informasi penting ke orang lain atau ke media sosial gitu ya. Sesimpel misalkan kita bikin vlog di rumah kita, nomor rumah kita, alamatnya dan sebagainya itu sebaiknya disensor, terus plat nomor kendaraan dan sebagainya. Hal yang kayak gitu yang kita nggak bisa share ke semua orang gitu kan. Terus kalau misalkan kita bikin akun gitu ya, sosial media atau apapun, kita harus perkuat ya dari segi passwordnya, itu harus kombinasi dan sebagainya gitu kan. Nah, ini juga kita harus penting nih untuk tautan atau link yang nggak dikenal itu bahaya sekali, karena ketika kita klik itu bisa aja kita kena pancingan gitu ya, tiba-tiba device kita atau gadget kita itu udah dikuasain sama hacker. Itu bisa terjadi gitu, karena beberapa laporan kayak waktu COVID kan banyak tuh undangan-undangan lewat WhatsApp gitu ya, berupa link, pas dipencet nggak taunya langsung keambil semua apa namanya uangnya di mobile banking gitu. Itu bisa terjadi. Jadi memang perlu diwaspadai ya kalau misalnya dari kita pribadi yang harus dilakukan. Kemudian perlu update aplikasi atau software yang rutin gitu ya teman-teman. Jadi mungkin dari masyarakat perlu dilakukan dari individu juga gitu kan, harus aware dari diri sendiri gitu kan, bahwa ya memang kondisinya nggak aman nih sekarang nih, masih masih dalam progres dan sebagainya, tapi kita bisa mulai dari diri kita juga untuk aware dan untuk mengamankan diri kita sendiri dan orang-orang terdekat gitu kan. Itu teman-teman. Jadi itu adalah paparan singkat yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya Ibu Moderator, dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Mungkin kalau teman-teman ada pengalaman yang lebih menarik gitu bisa di-share berkaitan dengan hal ini nanti di Q&A. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Salsa untuk penjelasannya yang sangat luar biasa.
Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Salsa mengenai bagaimana sih baik itu dari segi kelembagaan maupun dari individu agar lebih aware tentang menjaga keamanan data kita sendiri maupun melihat dari sisi kelembagaan itu sendiri seperti itu. Baik untuk teman-teman semua, sebelum kita beralih kepada pemateri yang kedua, saya ingin menginfokan kembali bahwasanya untuk link sertifikat itu nanti akan dibagikan di akhir acara. Jadi untuk teman-teman harap mengikuti diskusi webinar kita kali ini sampai selesai ya, biar kalian tidak ketinggalan info-info penting tentang diskusi kita dan juga nanti ada link sertifikat di akhir diskusi seperti itu. Dan untuk teman-teman semua yang sudah masuk di grup diskusi WA Dia Lokal, harap nanti juga tidak keluar dari grup karena untuk acara-acara webinar kita selanjutnya kita juga akan infokan di grup tersebut seperti itu. Baik, untuk pemateri yang kedua, Kak Saiful Anam sudah hadir. Kak Saiful, apakah sudah ada di ruang Zoom? Ya, sepertinya barusan sudah ada, tapi mungkin masih ada kendala ya, karena kita sedang diskusi online. Sembari menunggu pemateri kita yang kedua untuk bergabung di ruang Sah. Zoom. Oh, sudah ada. Oke. Ya, baik. Selamat malam Kak Saiful. Oke, selamat malam Mbak. Selamat malam semuanya. Ya, baik teman-teman, mungkin sebelum saya serahkan ke pemateri kedua, saya akan sedikit memperkenalkan tentang pemateri kita pada malam hari ini, yaitu beliau bernama Muhammad Saiful Anam, dan beliau adalah sarjana jurusan sejarah dari Universitas Negeri Malang. Lalu beliau melanjutkan magister di jurusan sosiologi Universitas Indonesia. Beliau sendiri memiliki minat penelitian dalam bidang sosiologi politik, dalam bidang sosiologi pembangunan, sosiologi agama, dan beberapa bidang lainnya. Lalu beliau sendiri bekerja sebagai dosen jurusan sosiologi di Universitas Palangkaraya dan juga Universitas Terbuka Indonesia. Mungkin itu sedikit penjelasan, sedikit perkenalan tentang pemateri kedua kita pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktunya, saya sebagai moderator persilahkan kepada Kak Saiful Anam untuk menjelaskan materinya. Mbak, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Kak? Mungkin agak putus-putus karena ini lagi apa? Lagi riset di apa satu tempatan yang ada di Kalimantan Tengah, jadi agak di pedalaman, jadi agak susah sinyalnya, mohon maaf. Iya, iya. Oke, jadi hari ini saya tidak memposisikan diri sebagai pemateri, itu sebagai diskusi ya. Ini yang beberapa
waktu yang lalu ini isu yang cukup populer gitu, kebun data nasional. Saya dihubungi itu sama Mbak Anisina ya terkait tolong sharing di kegiatan diskusi kami itu terkait kebocoran data nasional, tapi dari perspektif sosiologi politik ya, itu menarik kan gitu. Topik yang seringkali dihubungkan pada konteks ini ya, konteks teknologi informasi dan komunikasi, tetapi akan coba saya kaji atau nanti didiskusikan bersama-sama gimana perspektif sosiologi politik. Dalam konteks ini saya akan berbincang terkait kebocoran data nasional dan ketidaksetaraan. Saya menyorot soal ketidaksetaraan. Isu kebocoran data nasional ini kan bukan hanya skala isu terkait kebocoran data nasional teman-teman di Google dan lain-lain. Ini sudah terjadi berkali-kali gitu. Dan nampaknya kita sebagai satu institusi atau satu sebuah bangsa, kita nggak pernah belajar itu kali-kali yang sama gitu. Ya hal yang hal yang lebih sebetulnya paradoks itu. Gimana respon dari pemerintah selaku pemegang tanggung jawab dan gitu. Itu juga seperti ini, sebenarnya mereka nggak mempermasalahkan kalau bahwa datanya bocor dan lain-lain. Seperti juga kayak udah menyerah saja gitu. Jadi sebenarnya paradoks kan gitu. Paradoks terhadap isu yang digaungkan oleh pemerintah dalam berkali-kali kan. Mereka mensosialisasikan, mengkampanyekan soal digitalisasi dan gitu. Bahkan soal digitalisasi ini kan jadi heboh juga ketika debat pilpres kemarin kan soal ada istilah hilirisasi digital ini. Ini paradoks juga. Beberapa yang lalu pemerintah gencar mengampanyekan 4.0, revolusi industri 4.0, di mana menekankan bahwa penguasaan, terus pentingnya satu bangsa memiliki kemampuan, terus mengkapitalisasi digital itu untuk kemajuan ekonomi gitu. Terus itu kan juga paradoks. Jadi pemerintah diskusi mereka seolah-olah betul di mana bisa, tapi di sisi yang lain pada pemerintah telepon bahkan ya memang siap dan untuk melindungi data warganya dan data mereka lebih soal teman-teman pasti juga tahu soal Kominfo kemarin gitu. Gimana respon dari Menkominfo itu seperti apa, bahkan jadi meme gitu. Ini menjadi suatu atau paradoks gitu. Itu bisa Mas bisa ke slide berikutnya. Jadi pada seperti yang saya sampaikan di awal ya, saya akan lebih banyak berbincang soal kebocoran data itu dalam perspektif sosiologi politik, dalam hal ini ketidaksetaraan. Nah, adanya kebocoran data ini justru memperburuk adanya ketidaksetaraan kan gitu. Ada beberapa aspek yang bisa kita nanti teman-teman kita kaji atau kita diskusikan kan gitu. Beberapa ketidaksetaraan yang lahir atau disebabkan oleh yang namanya kebocoran data tersebut. Yang pertama terkait
ketidaksetaraan pada aspek sosial data kan gitu. Nah, akses terhadap teknologi ya akses terhadap teknologi di Indonesia itu ya sama kan gitu. Kawan-kawan yang tinggal di kota maupun kawan-kawan yang ada tinggal di pelosok yang jauh di pedalaman beda. Kawan-kawan yang tinggal di daerah urban sama di daerah pedesaan tentu berbeda. Kawan-kawan kita yang ada di Jawa, maupun kita yang di luar Jawa, akses terhadap teknologinya berbeda. Ya konteks hari ini misal, saya sedang berada di daerah Kalimantan Tengah gitu. Ini kalau usahakan berarti ternyata akses terhadap dengan internet itu susah kan gitu. Ini masih mending, masih ada ini ya, masih ada sinyal kan gitu. Di beberapa daerah itu sinyal itu nggak ada kan gitu. Itu perlihatkan bahwa adanya kebocoran data itu ada satu fakta bahwa ada yang namanya akses terhadap teknologi yang tidak merata kan gitu. Terus memberikan kesenjangan digital. Kawan-kawan kita yang secara ekonomi bagus, mereka melek secara melek mereka pribadi-pribadi yang aware terhadap perlindungan data kan gitu. Tetapi bagi kawan-kawan kita yang mohon maaf ya, kelompok rentan, kaum miskin kan gitu, mereka ya tidak peduli kan mau datanya bocor atau tidak, mau datanya dijual kemana, mereka ya nggak peduli kan gitu. Karena bagi mereka ya itu nggak ada implikasinya bagi kehidupan mereka kan gitu. Ini memperlihatkan adanya kesenjangan digital. Di samping itu ya, orang-orang yang dari kelas secara ekonomi mampu dan lain-lain mereka menjadi peduli, terus mereka akhirnya melakukan langkah-langkah yang preventif misalnya, gimana caranya supaya data mereka terlindungi, entah itu mereka menggunakan satu fitur tertentu atau kan akses aplikasi yang berbayar kan gitu. Sementara bagi kalangan kelas bawahan gitu kayak gitu tentu mereka tak ada di posisi misal kalangan soal pentingnya perlindungan, tapi kebutuhan-kebutuhannya harus mereka penuhi kan. Jadi kalau mereka melakukan pencegahan terkait data-data mereka jadi nggak penting. Nah sebetulnya ini kan konteksnya negara harus berperan di sana kan gitu. Karena hak terhadap teknologi sama adanya kegiatan di makanya agar ya bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan data dari warga. Slide berikutnya mas. Terus berikutnya yang selanjutnya ada dari kebocoran data itu implikasinya itu tadi memperlihatkan adanya ketidaksetaraan ekonomi kan. Bagi mereka yang tadi sempat singgung kelas atas kan gitu, mereka menjadi aware. Akhirnya mereka melakukan pencegahan atau langkah-langkah preventif lah itu. Cara dari keamanan data dan lain-lain, mereka memprioritaskan budget dan lain-lain untuk supaya data dilindungi. Tapi bagi mereka yang kelas ini ya, kelompok rentan, kelas kaum miskin, kelompok menengah, itu kan mereka nggak peduli, bukan mereka ini ya. Di satu sisi ada yang sebetulnya tahu kalau data itu penting untuk dijaga, tapi karena itu tadi ada prioritas-prioritas yang lain, maka perlindungan data itu jadi tidak penting. Hal adanya yang ini menunjukkan bisa komoditas kan gitu. Data pribadi itu bisa dikapitalisasi kan.
ya nanti menguntungkan kelompok entitas tertentu kan gitu. Tetapi di satu sisi ada yang dirugikan ya, terutama kelompok ini yang kebanyakan yang ada di Indonesia kelas menengah bawah, kelompok miskin dan lain-lain, jadi dirugikan kan gitu. Karena mereka nggak punya akses, mereka mereka juga punya kapasitas untuk melangkah itu tadi seperti yang saya singgung terkait pencegahan kayak gitu. Terkait soal politik kayak gitu. Karena kebocoran data ini juga bisa berimplikasi pada yang namanya kekuasaan politik kan gitu. Ini ambil contoh misal data privasi ya itu. Data privasi yang bocor itu bisa berimplikasi pada yang namanya pada kekuasaan misal data tertentu yang bocor, data punya menjadi satu alat untuk elit yang lain mengkapitalisasi, lalu bagaimana itu juga untuk menjatuhkan satu label-label tertentu terhadap misal mereka yang datanya bocor. Tapi di satu sisi yang lain, gitu, dampak yang lain ya tetap balik lagi kelompok-kelompok ini ya, kelompok ini dirikan gitu. Ketika data mereka itu akhirnya bocor dan lain, kan jadinya informasi-informasi penting itu misal tertentu yang itu untuk misal menggiring satu opini. Lalu kalau teman-teman pernah lihat soal bagaimana peran data digital itu sangat penting ketika proses pemenangan Trump. Waktu itu ada satu film yang menyoroti soal Cambridge Analytica. Saya lupa satu filmnya, itu film bagus menyoroti soal bagaimana kebocoran data, bagaimana data itu bisa dimanfaatkan untuk satu kampanye politik kan gitu. Jadi dengan itu tadi, dengan analisa digital itu bisa menjadi bahan buat ini ya, buat para politik, para konsultan yang mereka memberikan layanan kampanye bisa menjadi satu data penting gitu, data yang bocor itu tadi kan gitu. Yang itu sampai melahirkan perdebatan di Kongres Amerika gitu. Di Kongres Senat, bagaimana diundang, itu terjadi perdebatan dengan parlemen di Amerika gitu soal bagaimana data Facebook itu bocor lalu dikapitalisasi kan gitu. Lalu soal yang lainnya itu bagaimana akses informasi dan partisipasi politik bagi kelompok-kelompok yang rentan, mereka ya jadinya ya udah bocor ya biarin kan gitu. Jadi mereka untuk berpartisipasi secara politik karena mereka dari kelompok yang rentan, ada sesuatu yang lain yang itu menjadi lebih menjadi prioritas gitu. Mereka jadinya ya mereka juga akhirnya nggak menyuarakan soal pentingnya itu tadi perlindungan data. Kebanyakan yang protes dan lain-lain itu kan kelompok kelas menengah kan gitu. Mereka yang secara edukasi, secara pendidikan udah bagus, mereka memiliki melek secara secara literasi digitalnya kan gitu. Mereka juga tidak berpartisipasi kan gitu, untuk menyuarakan gitu. Akhirnya jadi itu lingkaran, mereka juga menunjukkan bahwa kelompok rentan kaum miskin itu menjadi tidak baik. Akhirnya mereka juga pasrah kan gitu. Jadi tidak berupaya untuk kebijakan lainnya. Karena dalam situasi ya, mereka akhirnya juga, kalaupun mereka ketika mereka protes juga mereka akhirnya yang nggak mengubah apapun gitu. Jadi secara partisipasi politiknya
berakhir pada mereka menjadi ini artis juga dan lain-lain gitu. Ada kesetaraan politik di sana gitu. Kenapa mereka tidak berpartisipasi? Tadi karena mereka secara kapasitas digitalnya ada yang mereka ini beberapa belum memiliki satu kompetensi, belum memiliki ini ya kapasitas yang memadai dan kayak gitu untuk mereka terlibat dalam yang namanya partisipasi politik gitu. Kebanyakan yang ini ya, kelompok-kelompok nah, kebanyakan yang main Twitter tentu bukan kelas-kelas kelompok rentan, kaum miskin kan gitu. Jarang kan gitu. Yang menggunakan aktivitas itu untuk menyuarakan juga kan gitu. Kelompok-kelompok rentan miskin menggunakan media sosial, kebanyakan ya mereka untuk hidup adalah kan, bukan untuk memperjuangkan atau mengintervensi kebijakan dan itu kenapa mereka tidak berjuang seperti itu karena ini terkait juga literasi politik, literasi digital, artinya secara edukasi mereka mohon maaf rendah dan lain-lain, akhirnya ya itu aja memilih sikap pasrahnya itu dalam arti bukan mereka apolitik tapi di satu sisi ya ada keinginan di mana aspirasi-aspirasi yang sudah ada tidak ini ya tidak dieksekusi ataupun suara-suara terkait perlindungan kita itu juga nggak pernah satu concern dari pemerintah. Selanjutnya paling terlihat misal apa ya terkait kebocoran data ini salah satu listnya itu data konsumen. Teman-teman kalau sering dapat ini ya, dapat SMS broadcast atau SMS dari orang-orang yang nomor-nomor nggak jelas dan lain itu kan apa ya mengindikasikan bahwa ya nomor kita ini dijual kan gitu, nomor kita ini nggak dilindungi, buktinya apapun bisa nomor nggak jelas bisa mereka bisa menghubungi kita, terus bisa kadang ada yang mereka jualan produk, kadang ada yang digunakan untuk menipu kan gitu. Ini menunjukkan bahwa ya, data konsumen data kita memang enggak terlindungi. Hal yang sehari kita dapati ya itu ada yang tiba-tiba sharing soal misal bisnisnya, terus ada yang menawarkan produknya, terus ada tiba-tiba untuk melakukan scam dan lain. Jadi ya ini jadi apa ya? Jadi satu paradoks lah gitu. Terakhir yang bisa dilakukan terus diperjuangkan dari situasi yang sering kali berulang. Kita perlu mendorong perlunya kebijakan yang adil dan inklusif terkait perlindungan data. Gitu. Jangan sampai kita keluar di media lain, pemerintah berbicara panjang lebar soal digitalisasi, tapi dia tidak memperhatikan aspek kita adil dan inklusif bagi pertama kelompok rentan ini. Data-data yang bocor dan lain-lain banyak dirugikan kelompok rakyat biasa kan gitu. Sementara elit-elit dan lain-lain atau kelompok misal ya kan mereka dirugikan kan gitu. Karena mereka bisa melakukan itu tadi pencegahan atau mereka bisa melakukan intervensi lah kira-kira ini kebijakan, tapi bagi rakyat ini ya rakyat dan lain-lain ya akhirnya pasrah perlunya
pemerintah mendorongkan yang adil dan inklusif dalam hal yang tadi perlindungan data gitu. Itu harus mulai dipikirkan kayak gitu. Karena sekarang ya kayaknya digital kan gitu. Kalau mau maju ya kita harus merdeka di bidang digital. Nah, merdeka di bidang digital itu apa? Kayak apa? Pertama, negara harus bisa melindungi data data warganya, data si mereka kan gitu. Kalau nggak bisa dilindungi ya kita ya kayak nggak merdeka. Kita bisa data kita bisa diperjualbelikan kayak gitu. Internasional atau kelompok itu yang eh, ingin mendapatkan keuntungan di Indonesia itu bisa buat satu kebijakan yang strategis, menyusun strategi untuk menguasai Indonesia atau menguasai satu isu tertentu atau gimana caranya bisa mereka mengintervensi Indonesia data-data itu tadi. Kalau data kan gimana? Kita juga jadi satu bangsa juga mudah 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 untuk dikontrol, entah itu dengan pihak global ataupun satu kelompok-kelompok tertentu atau negara-negara tertentu. Gitu. Yang selanjutnya perlunya edukasi digital dan regulasi perlindungan data. Kan gitu. Ini yang literasi digital perlu dibuat, edukasi digital perlu diperkuat lagi kan gitu. Sehingga masyarakat kita juga masih kurang aware kan gitu soal perlindungan data, soal literasi digital. Buktinya juga anak-anak mereka yang kecil ada yang juga mereka dikasih HP dan lain-lain, diberikan akses ke media sosial dan itu yang justru dapat membahayakan bagi perkembangan mereka juga kan gitu. Terakhir penutup bahwa yang namanya kebocoran data ini tidak hanya merupakan persoalan teknologi, melainkan gambaran adanya ketidaksetaraan yang lebih luas di dalam masyarakat itu. Jadi secara sosiologi kan gitu, bahwa kebocoran data itu membuka satu fakta bahwa yang namanya ternyata akses teknologi nggak merata. Ternyata kemampuan kapasitas digital itu ada yang namanya ketidaksetaraan. Literasi digitalnya juga menunjukkan bahwa adanya ketidaksetaraan juga, di mana kelompok-kelompok rentan itu justru menjadi tidak berdaya karena ada kebocoran data. Terima kasih. Ini aja dari saya, kembalikan lagi ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih Kak Saiful Anam untuk materinya, sangat menarik sekali tentang bagaimana hubungan atau relasi antara kebocoran data dengan ketidaksetaraan. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali, baik itu tentang ketidaksetaraan ekonomi, politik, dan yang lainnya seperti itu. Baik, untuk teman-teman, karena pemateri kita untuk pemateri pertama yaitu Kak Salsa dan juga yang kedua sudah menjelaskan beberapa penjelasan untuk memantik diskusi kita pada malam hari ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung, silahkan bisa raise hand. Kita akan adakan sesi tanya jawab bersama dua pemateri kita dan juga untuk teman-teman mungkin yang tidak bisa bertanya secara langsung bisa mengetik pertanyaannya di kolom komen atau di kolom chat. Ya, silahkan teman-teman.
Baik, untuk pertanyaan, saya bacakan dulu pertanyaan dari teman kita di kolom komen. Yang pertama, ada pertanyaan dari Mbak Anis Mirna Devi, yaitu tentang bagaimana solusi yang bisa ditawarkan oleh sosiologi untuk menangani kasus kebocoran data. Mungkin untuk pertanyaan pertama bisa dijawab dulu oleh kedua pemateri. Mungkin yang pertama kita serahkan dulu kepada Kak Salsa. Apakah masih di sana Kak Salsa? Masih di ruang Zoom? Atau mungkin Kak Saiful Anam Halo. bisa ada. Ya, eh, untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab oleh Kak Salsa tentang bagaimana sih solusi yang bisa ditawarkan oleh sosiologi untuk menangani kasus kebocoran data. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Anis. Um, Mungkin kalau ini pendapat saya ya, mungkin nanti bisa didiskusikan oleh teman-teman juga sama yang lainnya. Kalau solusinya ini sebetulnya uh, harus dengan keseluruhan elemen ya untuk apa namanya berkoordinasi gitu kan. Tapi yang paling penting adalah dari top down-nya dulu gitu, yaitu dari pemerintahnya dulu. Gimana soal kebijakannya gitu kan. Uh, dan implementasinya itu seperti apa gitu. Semua lembaganya itu bisa mempertanggungjawabkan nggak soal hal itu gitu kan. Dan juga masyarakat Indonesia yang terbagi menjadi sangat banyak segmentasinya ini sudah menjangkau atau belum sih soal sosialisasi awareness-nya soal data pribadi gitu kan. Hal-hal yang seperti itu sih mungkin yang menjadi solusi. Sebenarnya solusi ini juga nggak bisa dalam satu malam selesai ya. Tentunya perlu dengan jangka panjang gitu. Mungkin dari saya itu sih. Baik, terima kasih Kak Salsa untuk jawabannya. Mungkin dari Kak Saiful Anam ingin menambahkan dari pertanyaan tadi. Oke, Mbak. Kayak solusi yang ditawarkan di sosiologi yang pertama mendorong aspek struktur sosial itu tadi untuk berperan lebih ini lebih clear dan lebih yang namanya dan berbeda pada yang namanya kelompok rentan kan gitu. Nah, selain penciptaan regulasi ya, regulasi saja tidak cukup kan itu. Perlu adanya namanya regulasi yang adil dan inklusif. Di samping itu, struktur-struktur yang ada mesti adanya melibatkan yang namanya masyarakat. Ini kelompok-kelompok masyarakat dan lain-lain kan gitu. Itu harus diberikan ruang kan. Seringkali pemerintah itu kan ini ya ego, sekali ego kan gitu. Ketika ada masukan, protes dan lain dan dari kelompok itu dianggap sebagai satu ancaman kan gitu. Isu soal ini ya, isu soal kebocoran data, soal pentingnya perlindungan data ini kan ada beberapa kelompok masyarakat sipil yang fokus pada tidak memperjuangkan soal privasi data, perlunya perlindungan data, tetapi seringkali ya diabaikan kan gitu. Semisal ketika ada apa ya, ketika misal kemarin di satu podcast yang gitu, di podcast Deddy Kobuser kalau nggak salah ya, siapa ini yang diundang itu bercerita bahwa mau ngasih masukan gratis ke pemerintahan gitu, gimana cara ini ya
melawan hacker dan lain, tetapi justru diabaikan kan gitu. Kan oke, ya ini jadi semacam eh, apa ya yang saya sebutkan paradoks gitu, anomali kan itu. Ya, itu mendorong, lagi ya perlu mendorong struktur sosial yang ada. Di samping itu, dalam hal ini ya, dalam hal bagi kelompok-kelompok yang rentan itu, ya perlu didorong lagi di mana literasi digital, edukasi soal digital itu perlu perlu terus dikampanyekan, disosialisasikan. Sosialisasi soal itu belum menjadi isu yang penting. Kalau di kota ya, kan gitu. Di kota pun di kalangan kelas tertentu kan, bagi kelompok menengah ke bawah itu bukan menjadi satu isu kan gitu. Belum menjadi satu isu streaming kan gitu. Masih menjadi ya udah gitu. Jadi masyarakat ya, kelompok menengah bawah itu belum tahu seberapa bahayanya, misal kalau data mereka bocor lewat pendidikan. Terus untuk selanjutnya terkait aspek ada satu semacam ini ya, semacam ruang publik atau public space kalau dalam bahasa Habermas itu, ya perlunya ini ruang terbuka di mana masyarakat dan pemerintah dapat duduk bersama, gitu. Dapat ini tadi, jadi relasi kuasanya setara dan lain-lain. Pemerintah ya bisa masyarakat bisa menekan kelompok masyarakat sipil bisa menyampaikan, terus bisa bersama-sama untuk mencari jalan keluar gitu. Kalau ruang publiknya dibatasi ya, terus suara-suara yang sebetulnya kritis itu bagus itu tadi dibatasi juga atau justru diabaikan ya, maka public sphere atau ruang publik yang ada justru menjadi semacam timpang. Jadi balik lagi masyarakat kecil yang prioritas karena adanya ketidaksetaraan tadi. Itu saja kalau saya kembalikan ke Mbak Moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya dari Kak Saiful Anam. Penjelasan dari Kak Saiful Anam sendiri barusan mungkin sudah sedikit banyak menjelaskan tentang pertanyaan dari Kak Afriska di kolom komen ya, tentang bagaimana sih cara yang efektif untuk mengedukasi masyarakat rentan terkait kebocoran data ini, di mana tadi sudah disinggung juga oleh Kak Saiful Anam tentang perlunya adanya seperti ruang terbuka untuk bisa mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat yang rentan itu sendiri tentang bahaya dari kebocoran data ini sendiri, seperti itu. Atau mungkin Kak Friska masih ada yang belum jelas tadi dari jawaban, mungkin ada yang masih perlu ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kita bacakan dulu pertanyaan dari Kak Muhammad Asrofi Alkindi. Kak Asrofi menanyakan tentang ketika KTP saya tiba-tiba digunakan untuk mendukung calon independen pilkada, di manakah saya harus melapor dan mendapatkan keadilan? Mungkin dari kedua pemateri
bisa dijawab dari pertanyaan Kak Asrofi. Silakan Kak Salsa atau Kak Saiful Anam. Bisa coba jawab ya untuk Mas Bobi. Ya terkini apa ya? Ya ini paradoks kembali lagi kan kayak gitu. Di satu sisi pemerintah tadi misalnya saya baca ada soal hilirisasi digital. Ini semacam jadi semacam jargon-jargon aja kan gitu. Jargon untuk menarik karena pemilihnya yang banyak Gen Z kan gitu. Otomatis kampanye, dialog, jargon-jargon ya digital. Tapi eksekusinya kan gitu. Langkah untuk seperti apa sih nanti hilirisasi digital, strateginya seperti apa, itu nggak dijelaskan gitu. Itu yang menjadi semacam jargon. Ya, beberapa waktu yang lalu ini juga teman-teman pasti kalau di kampus itu sering ada ini seminar revolusi industri 4.0 dan lain-lain itu untuk tadi supaya bangsa ini lebih berdaya lagi dengan kapasitas digitalnya dalam hal ekonomi politik gitu. Ini ya, saya nggak mendiskusikan ya soal ini dan juga nggak menjawab kita refleksi bersama ya. Ketika terjadi kebocoran data misal soal gimana itu disalahgunakan untuk mendukung calon tertentu misalnya kata DKI kan gitu. Ada beberapa kelompok masyarakat akhirnya lapor ke polisi kan. Tapi itu tidak ditindaklanjuti kan gitu. Lapor ke KPU Bawaslu ya mereka juga menganggapnya bukan jadi satu persoalan kan gitu. Sementara masyarakat sipil ya kalau teman-teman baca di apa ngikutin X ya atau Twitter kan gitu. Itu jadi satu ini topik yang hangat itu. Tapi di pemerintah atau pemangku kebijakan dalam hal ini kaitannya sama pemangku kebijakan yang berkaitan dengan pemilu itu kayak semacam apa ya, bukan hal penting kan gitu. Lapor ke polisi, laporannya apa nggak ditindaklanjuti atau penyelidikannya dihentikan, lapor ke KPU nggak digubris, lapor ke Bawaslu juga sama aja kan gitu. Jadi ya balik lagi mau nggak mau ya kita ini harus bersuara kan gitu. Kalau mau masyarakat sipil elemen mau balik lagi kita harus bersuara lagi. Ya inilah kondisi di Republik Indonesia gitu. Atau teman-teman juga ingin diskusikan ya gitu atau ingin urun rembuk kan gitu terkait ini ya kondisinya kayak gini kan gitu. Jadi apa ya? Sebetulnya itu apa ya kalau kita ini kan itu kan sebenarnya kesalahannya udah jelas kan gitu. Tinggal undang-undangnya juga udah ada kan gitu. Tidak dieksekusi aja, tapi ini nggak dieksekusi kan gitu karena ada kepentingan politik di sana kan gitu. Ya inilah si Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Kak Saiful. Pertanyaan dari Kak Muhammad Asrofi Alkindi. Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi Kak Asrofi atau sudah cukup? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin nanti bisa dijawab terlebih dahulu oleh Kak Salsa sebagai pemateri pertama kita, yaitu ada pertanyaan dari Kak Vendosen Mushab, di mana Kak Vendosen menanyakan tentang bagaimana sistem yang seharusnya dilakukan oleh negara agar kebocoran data tidak terjadi lagi. Ya, silakan mungkin untuk Kak Salsa bisa dijawab terlebih dahulu pertanyaan dari Kak Vendosen Musab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya ini pertanyaan bersama ya. Sebenarnya saya juga mempertanyakan, jadi seharusnya negara ini
bikin sistemnya harus gimana, dan kalaupun itu diterapkan ke Indonesia, apakah itu benar-benar bisa dijalankan dengan kondisi yang seperti ini gitu kan? Maksudnya dengan kondisi dikasih budget sekian, alokasinya gimana gitu kan? Tentunya kalau kita mau aman, ya pakai pengaman yang baik gitu. Kita harus gunakan sistem, jangan sistem yang eh, pengaman Windows gitu misalnya, ya pengaman yang bagus gitu, dikasih budget 1 triliun ya memang dialokasikan untuk ke sana gitu. Kerahkan SDM dan sebagainya, kalau bisa bentuk satu lembaga khusus untuk monitoring pengawasan eh, data pribadi baik itu di pemerintah maupun di swasta gitu, karena kan juga ada ya data pribadi di instansi swasta. Tapi ya, sistem ya sistem gitu. Implementasi yang akan ada gitu kan, itu jauh lebih kompleks gitu. Bahkan untuk negara yang ada advance kayak Amerika aja masih ada kan apa namanya, ketidakefektifan tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya kemajuan teknologi ini untuk benar-benar menghilangkan sama sekali gitu ya, yang paling efektif itu sebetulnya menjadi pertanyaan bersama ya, karena sama aja kayak kemajuan teknologi pasti diiringi juga sama kemajuan orang-orang yang berbuat jahat gitu. Jadi misalnya dulu orang nyuri, ya udah tinggal nyuri terus diambil gitu, tapi sekarang kan orang nyolong bisa dari mobile banking gitu. Jadi ya semakin advance juga penjahatnya gitu. Uh, Yang bikin. Ya, jadi mungkin kalau untuk yang paling efektif sistem negara yang seperti apa gitu, tentunya itu banyak sekali PR yang harus dilakukan. Tapi yang paling pertama adalah ya dari eh, betul-betul serius ya dari kebijakannya, kemudian eh, implementasinya gitu, terus penggunaan eh, eh, alokasi anggarannya gitu, pemanfaatannya dan sebagainya, diskusi dengan masyarakat, kemudian membangun awareness-nya gitu kan. Tentunya harus ada diskusi 2 arah dengan masyarakat gitu. Jadi memang perjalanan yang cukup panjang nih kalau misalkan kita mau membangun yang betul-betul efektif gitu ya. Itu sih. Kak Salsa atas jawabannya. Mungkin dari Kak Saiful Anam ingin menambahkan untuk pertanyaan dari Kak Vendosen Mushab tentang bagaimana sih sistem yang seharusnya dilakukan oleh negara agar kebocoran data tidak terjadi lagi. Terima kasih. Eh, kalau ini ya, kalau dari saya menambahkan aja ya, tadi yang udah disebut di sini juga. Tentu langkah-langkah ini ya, langkah-langkah strategis itu tadi udah sempat dibahas gitu. Langkah-langkah strategis ya, kita itu kan sebetulnya punya kapasitas ya, orang-orang yang mampu kan, terkait apa, mampu untuk gimana sih caranya perlindungan data dan lain-lain. Terus gimana sih cara menjaga sistem keamanan digital. Ya, itu perlu direkrut, dan orang-orang yang terbaik itu perlu direkrut. Karena bahasanya kalau kita berbicara SDM kan kayak gitu, orang-orang terbaik perlu direkrut. Tapi di samping itu juga komitmen, balik lagi ya, komitmen. Seringkali komitmen itu berarti kan pemerintah udah ngasih duit nih. Enggak juga seperti itu juga, tapi pemerintah juga benar-benar mau kan gitu. Misal kalau ada masukan dari orang yang ahli IT seperti apa, itu benar-benar dijalankan kan gitu. Tapi itu tadi ya, di satu sisi kita sebagai negara itu ya maaf kita ini takut terhadap yang namanya ini kritik dan lain-lain kan gitu. Padahal kalau kita berbicara soal ini ya kemajuan teknologi, kan selalu ada yang namanya kebaruan kan gitu. Selalu ada yang namanya perubahan. Untuk ini kita bisa mengikuti perkembangan perubahan itu, mau nggak mau kita harus beradaptasi kan gitu.
harus mau menerima masukan, harus mau menerima kritikan ya gitu. Lebih-lebih kalau misal ada kelompok masyarakat yang protes kan gitu. Itu bukannya ini ditakut-takuti dengan ini satu undang-undang ITE dan lain-lain gitu. Tapi masyarakat diberikan ruang lah. Kalau misal ada yang protes soal kebocoran data ya, ya berarti ya pemerintah mau lah, mau mendengar, mau. Tapi kalau apa yang mereka lakukan masih kurang, ya salah gitu. Seperti tadi juga disinggung, nggak ada satupun negara ya yang benar-benar bisa melindungi data, tetapi eh, ada upaya yang serius kan kayak gitu. Bahkan di Amerika CEO Facebook kan, CEO Meta kan gitu, Mark Zuckerberg diundang di Kongres atau Senat waktu itu kan untuk mempertanggungjawabkan bahwa data pengguna Facebook itu aman kan gitu. Tapi di kita kan nggak ada kan kayak gitu. Nah, itu konsultannya dipanggil lah, disuruh bertanggung jawab konsultan IT atau vendor yang bertanggung jawab ngurusi keamanan data itu nggak dilakukan juga kan gitu. Yang selanjutnya yang perlu dilakukan ya mau nggak mau kalau kita mau melindungi data ya RUU terkait perlindungan data itu juga perlu disahkan kan gitu. Kalau itu nggak disahkan ya ya berarti ya komitmen pemerintah ini data masyarakatnya kan gitu. Kalau ya masyarakat kalau nggak ada payung hukum yang jelas kan, gimana masyarakat bisa menuntut kalau datanya bocor kan gitu, atau nomornya disebarluaskan kan gitu, atau kayak tadi misal fotokopi KTP-nya tiba-tiba dicatut diambil lalu diklaim mendukung satu kelompok tertentu ya, ini kan gimana coba ini ya ini jadi bahan refleksi ya, ini bukan satu jawaban yang uh, mesti harus dilakukan, tapi ini refleksi bersama kan gimana melihat kondisi negara kita kan. Ya kita di satu sisi prihatin tapi juga kita cuman bisa menertawakan ya, menertawakan dalam arti ya dalam kondisi yang ini ya sedih kira-kira gitu. Gitu. Saya kembalikan ke Mbak Dila selaku moderator. Baik, terima kasih Mas Saiful Anam. Dari para peserta, apakah masih ada yang mau ditanya? Eh, Kalau dari peserta sudah tidak ada, mungkin saya sendiri ingin menanyakan satu pertanyaan titipan dari teman saya, di mana eh, dia menanyakan tentang saya pernah menjadi korban penipuan, di mana si penipu ini tahu betul tentang data pribadi saya. Apakah ini termasuk dampak dari kebocoran data nasional yang kemarin sempat ramai? Lalu, bagaimana caranya menjaga agar modus penipuan seperti ini tidak terjadi lagi ke orang lainnya? Mungkin ini eh, seperti bukan seperti pengalaman pribadi dari teman saya yang pernah tertipu secara online. Apalagi di zaman yang sudah serba digital ini, banyak sekali penipuan-penipuan yang terjadi secara online yang dengan berbagai modus. Mungkin dari pemateri dapat memberikan saran atau masukan seperti itu dari pertanyaan teman saya tadi. Terima kasih. Oke, saya ini ya coba ini mendiskusikan kasus yang ini teman ini. Saya kira amal ini ya, ini saya kita yang ini ya, yang punya akses terhadap uh, HP ini mengalami ini ya,
pernah ngalamin hal kayak gini kan gitu. Ini juga saya mau cerita juga kan gitu. Ini jadi waktu saya kuliah kan gitu, waktu saya kuliah kan gitu, orang tua saya tiba dapat telepon. Nah, dapat telepon kalau teleponnya mengalami kecelakaan gitu. Saya mirip mirip dengan saya. Ini orang mereka minta pulsa gitu. Itu yang sering dialami ya, atau teman-teman sering dengar. Bagi ini ya, bagi harusnya ya ini bisa lapor kayak ini kan ranahnya kan sebetulnya kayak gitu. Tapi ya di itu kali ya masa institusi ini nih agak apatis kan gitu. Apakah benar-benar larang kita akan ditindaklanjuti kan gitu. Harusnya anak kepolisian ini idealnya seperti itu. Terus badan-badan cyber sebenarnya juga ada. Teman-teman bisa lapor ke sana atau nggak gitu ke ini kelompok-kelompok masyarakat sipil, LSM yang fokus pada soal perlindungan data dan gitu. Itu kan ada kayak gitu. Teman-teman bisa melapor ke sana biar apa teman-teman mendapatkan advokasi yang memadai. Seringkali kalau kondisinya kalau di kita itu kan yang ini juga jadi semacam ini ya, meme kayak gitu. Viral ya bisa gitu. Ya ini bagian refleksi batu jawaban kan gitu. Tetapi juga ada kegelisahan bersama. Ini juga hal yang seperti sampai Nadia itu juga saya alami juga. Teman-teman yang lainnya ada di Zoom ini nggak pernah mengalami. Atau ini jawaban saya ini kayak macam pesimisme. Tapi sebenarnya ya, saya kondisinya cerita gitu. Yang kita lakukan ya tetap bagaimana ini berupaya ke kelompok struktur negara, lembaga negara yang memang menangani samping itu ya, aspek kelompok masyarakat sipil itu. Malah saya benar-benar bisa mendiskusikan ke mereka itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Saiful Anam atas jawabannya. Dari Kak Salsabila, apakah ingin menambahkan jawaban tentang pertanyaan tadi? Oh, ya Mbak, untuk pertanyaan tadi sebetulnya saya agak uh, keputus-putus ya mungkin sinyalnya, jadi cuman sedikit mendengar di belakang, cuma mungkin sudah terjawab dan sebetulnya sih setuju gitu ya. Cuma mungkin untuk langkah preventif aja ke depannya adalah kita sendiri harus aware. Ya sebenarnya data kita juga udah kemana-mana sih. Kalau maksudnya adalah kita harus aware gitu sama eh, kejahatan-kejahatan cyber yang ada gitu. Jadi misalnya ada link yang nggak jelas masuk ke email kita atau nomor yang kira-kira kayaknya penipu dan sebagainya lebih baiknya diangkat gitu. Jadi hal yang preventif itu bisa dilakukan ke depannya sih sebagai saran bersama lah ya, atau apa namanya pegangan bersama dengan kondisi yang ada gitu kan. Karena di Indonesia ya seperti yang tadi disebutkan juga mau melapor kemana-mana nggak sulit ya untuk ditindaklanjuti gitu. Jadi memang itu aja sih mungkin tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Salsa. Baik, mungkin Kak dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau belum ada, mungkin untuk webinar diskusi tentang kebocoran data kali ini bisa dicukupkan dari saya moderator. Semoga
diskusi kita dalam webinar ini bisa semakin menyadarkan kita bahwa data yang kita punya itu sangat penting dan kita harus harus sadar tentang pentingnya data kita itu sendiri. Jadi dimulai dari awareness dari diri kita pribadi, lalu kita juga bisa menyebarkan hal itu kepada minimal keluarga di sekitar kita dan juga teman-teman kita seperti itu. Jadi agar orang lain juga bisa lebih aware tentang datanya. Baik, mungkin itu dari saya sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah-salah kata dari saya sebagai moderator. Untuk para peserta, link absensinya, presensinya akan kami bagikan sebentar lagi. Silahkan diisi dan sebelum itu kita akan berfoto atau dokumentasi terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman silahkan kamera di-on-kan supaya kita bisa sama-sama terdokumentasi. Ya, silahkan. Kita dokumentasi dulu. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, untuk yang tidak bisa on kamera tidak apa-apa. Jadi yang bisa silahkan di-on-kan dulu. Kita foto bersama dulu sebagai dokumentasi. Kalau malam minggu ini kita sudah sama-sama berdiskusi. Ya. Baik, teman-teman. Ya, jadi saya hitung ya untuk teman-teman yang sudah on kamera. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin ya. Ya. Sekali lagi kita foto 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk kedua pemateri kita, Kak Salsa dan Kak Saiful Anam, atas materinya yang sangat-sangat berharga dan sangat-sangat bermanfaat, baik bagi saya sendiri maupun mungkin bagi para peserta yang lain. Semoga kita bisa bertemu di diskusi-diskusi selanjutnya dalam webinar baik yang diadakan oleh Dia Lokal maupun Afirmasi Diri dan mungkin di kesempatan di webinar lain juga. Baik, untuk webinar kali ini sudah selesai. Dari saya moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mau meninggalkan ruang Zoom, silahkan teman-teman. Jangan lupa diisi presensinya agar bisa mendapatkan sertifikat. Karena nanti sertifikatnya itu akan diberikan sesuai yang mengisi presensi. Kalau tidak mengisi berarti tidak akan mendapatkan sertifikatnya seperti itu. Absensinya sudah ada di link di atas ya, yang dibagikan oleh Kak Afriska atau di sini. Ini bisa diisi juga untuk feedback form agar mungkin masukan dari teman-teman kegiatan-kegiatan kita di dialog selanjutnya ya. Bagi teman-teman yang sudah bergabung di grup WA kita, mohon untuk tidak left grup karena kita masih punya banyak mungkin kegiatan-kegiatan webinar selanjutnya, baik di bulan mendatang ataupun bulan-bulan selanjutnya ya teman-teman. Jadi silahkan tetap berada di grup buat tahu kegiatan kita selanjutnya.
Baik teman-teman, untuk linknya mungkin nanti kita bagikan lagi di grup ya. Mohon maaf dari kami tim masih ada kesalahan. Jadi untuk tidak menunda waktu kalian, mungkin nanti akan kami share di grup yang sudah kalian ikutin. Jadi untuk sekarang kalian bisa meninggalkan grup terlebih dahulu. Untuk linknya bakalan kami share lagi di grup ya teman-teman. Silakan untuk peserta, silakan live group, tidak apa-apa. Karena acara kita sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti webinar kita pada malam hari ini. Selamat bermalam minggu semuanya. Yuk.